Pas gue lihat, nah itu ada sosok almarhum persis di bawah pohon rumahnya Po Iya dengan baju yang sama. Dia lagi dada begini bang. Oh, sama seperti di angkot. Dia lagi ngedadain gue dengan senyumnya itu. Gue langsung tarik abangnya, bang, karena kebetulan ada abangnya tuh. Bang, sini bang, gue bilang gitu kan. Ngapain, bang, lu lihat nggak bang, di bawah pohon sebelahnya rumah Po Iya, gue bilang, pohon belimbing, gue bilang. Mana itu ada almarhum. Abangnya pengen ngocok-ngocok gini, kagak ada, itu dia masih dadain kita, gue bilang gitu kan. Gue tarik teman gue sini, guys sini dah. Dia nggak ngeliat abangnya, gue bilang, guys, lu lihat nggak guys? Teman gue ngeliat ternyata. Teman gue ngeliat langsung, oh iya bang, dia lagi dadain kita bang. Teman gue balik dadain kan. Iya udah, gue ikhlas bang. Dia dadain, lama-lama dada senyum. Lama-lama pudar, hilang. Pas gue lagi nonton TV, ini tangan kiri gue nih tiba-tiba nih kayak ke belakang gini, tiba-tiba mau ke belakang aja gitu. Gini pegangan gini kan ke sofa. Nah pas gue raba gini, gue megang, kok ini betis orang ya, gue megang gitu tuh. Kok ke badan, kok ke leher, kok dingin. Gue bingung nih. Pas gue nengok, almarhum teman gue. Dia lagi posisinya, dia lagi lagi rebahan gini telentang. Dia sambil ngeliatin gue begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandiakala Official. Dan kali ini bersama gua Kidol. Apa kabar kalian semua nih? Semoga selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dilancarkan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mau berterima kasih banyak untuk kalian semua yang sampai saat ini sudah mendukung channel Sandiakala Official. Dan untuk kalian yang mau berbagi pengalamannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini, gue kedatangan tamu sekaligus konten kreator juga. Langsung aja kita sapa Bang Aris. Bang Kidol, sehat bang? Alhamdulillah, gimana nih? Sehat Bang Aris juga ya? Alhamdulillah sehat bang. Pertemuan keberapa nih kita? Pertemuan yang ke sebulan atau 2 bulan ya? 2 kali ya? 2 kali ya? 2 kali silaturahmi kita ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, amin. Sekarang mau berbagi pengalaman apa nih Bang di Sandiakala? Pengalaman mistis yang gua alamin pada tahun 2010 bang. Kira-kira lu ngalamin apa tuh Bang? Jadi ini sebelumnya nanti yang bakal gue ceritain ini namanya semua bakal udah gue samarin ya bang. Oke. Karena ini gue pengalaman mistis yang gue alamin ini 2010 ini, temen gue ini mengalami kecelakaan dah, intinya dianiaya lah ya di dalam kecelakaan itu. Nah terus setelah lewat dari 40 hari meninggalnya almarhum teman gue ini, ya kita semua teman-teman ngalami lah yang namanya ketemu sama temen gue yang udah almarhum ini. Oke, di skip dulu Bang ceritanya. Siapa? Sebelum kita masuk ke ceritanya Bang Aris, gue mau ngingetin kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dinyalain tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Sandiakala Official. Langsung aja kita kupas tuntas ceritanya Bang Aris di segmen Kamisan. Kisah mistis kehidupan. Silakan Bang Aris, boleh diceritain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya gue makasih banyak nih bang, Ya. udah diizinin lagi nih berbagi cerita di Sandiakala Official. Jadi bang, pengalaman mistis yang gue alami ini pada tahun 2010, tepatnya bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ya sebelum bulan puasa, yang namanya bulan puasa kan kita kalau mau buka puasa prepare tuh ya buat bikin es lah segala macam. Nah gue beli batu es nih kebetulan. Pada saat itu gue beli batu es sore itu. Pas gue lagi beli batu es ini, nah teman yang nanti bakal gue ceritain yang almarhum tadi itu, nah rumahnya emang pas-pasan sama rumah gue nih bang. Jadi cuman berdampingan lewat tembok aja dah. Jadi dibatasin sama jalan aja. Nah pas gue beli es batu itu, gue keluar. Nah pas gue baliknya dari beli es batu itu, gue ngeliat nih teman gue ini yang gue samarin namanya ini Diki ya. Gue ngeliat teman gue ini lagi keadaan bingung dah, gelisah gitu. Udah ada di
sisi jendela kamarnya dia. Jadi jendela kamarnya dia ini menghadap lurus ke arah jalan. Jadi papasan gitu ya. Pas gue nyampe gue papasan gitu kan. Gue nanya nih sama teman gue ini, lah lu mau kemana dik? Udah rapi banget. Gue bilang gitu kan. Gue mau ke rumah abang gue. Gue bilang gitu kan sama dia. Lah ntar aja lah gue bilang. Tunggu buka. Gue bilang gitu kan. Emang lu mau buka di mana? Buka di sini dulu lah. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, aku buka di sana aja deh. Lah elah udah ntar aja. Gue bilang gitu kan. Terus kata dia, gue kangen sama ponakan gue. Kata dia gitu kan. Lu udah izin sama kakak lu, dia punya kakak cewek juga kan kebetulan. Udah diizinin, cuma kata si kakak gue juga ntar aja habis sholat raweh gitu kan. Ya udah ntar aja lah, ntar gue anterin sama bocah-bocah, gue bilang gitu kan. Tapi bener ya lu anterin sama anak-anak? Iya ntar gue anterin sama anak-anak. Dulu buka di sini dulu, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngikutin apa kata gue. Terus ntar bener ya lu anterin gue? Iya ntar gue anterin. Ya udah, singkat cerita gue pulang lah ke rumah. Akhirnya nih buka puasa lah, tiba lah buka puasa. Setelah buka puasa, dia nyamperin rumah gue nih, udah dandanan rapi lah dengan gayanya dia itu. Riz, oh iya, dik apa dik? Jadi nih, jadilah ya, katanya lu manterin gue sama anak-anak gitu kan. Ya udah, karena waktu itu juga kan minim juga kendaraan ya bang. Akhirnya gue sama dia nih, yaudah kita samperin anak dulu ya ke rumahnya masing-masing nih. Gue sama dia ini, teman gue si Diki ini nyamperin lah ke rumah teman-teman gue. Kita udah pada kumpul, ya udah kita jalan nih sampai ke tempat nunggu bus yang ke arah rumah abang ini. Di jalan itu gue ya biasa aja, maksudnya ketawa-tawa ngobrol gitu kan, ketawa-tawa aja lah, ngobrol sampai ke tujuannya nih, sampai pemberhentian mobil itu. Nah namanya dia udah sering biasa nih dengan angkutan mobil yang dia mau naikin ini kan. Akhirnya gue berhenti nih sama anak-anak, berhenti. Nah gue sama anak-anak ini emang setiap kali dia mau pulang dari rumahnya itu ke tempat abang ini, gue selalu pesen nih sama kondekturnya. Gue bilang, bang nanti tolong turunin tolong turunin teman saya di tempat ini ya, gitu kan. Jangan sampai enggak bang. Oh iya. Ya udah, akhirnya teman gue naik nih ke bus itu. Nah nggak tahu kenapa nih teman gue ada sesuatu yang beda nih dari teman gue ini. Dia melambaikan tangan nih dari pas dia naik itu, dia sebelum dia duduk dia ngelambaiin tangan ke arah gue sama anak-anak. Tapi dia udah di dalam posisinya. Dia ngelambaiin tangan. Ya karena kan gue pikir bercanda aja kayak anak kecil gitu kan. Dadan terus sampai itu mobil udah nggak kelihatan. Iya, dia dadan terus. Gue sama anak-anak kan nggak ada pirata apa-apa ya. Gue mikir biasa aja. Terus ya sama anak-anak ya biasa lah, namanya anak-anak. Dia ngapa sih tuh, lebay banget gitu kan. Udah, ya gue kembali lah nih, gue pulang sama teman-teman gue ya biasa, ketawa-tawa ngobrol. Ya sampai gue selesai lah nih, singkat cerita sampai gue sholat raweh lah. Sholat raweh gue sama anak-anak gue selesai, sama teman-teman gue itu nongkrong lah nih gue di rumah teman gue namanya Reges. Gue nongkrong di rumah dia, lagi nongkrong ya kisaran nggak lama lah, setengah 10 lah. Setengah 10 itu gue dihampirin nih sama bapak-bapak mengenakan jaket bertuliskan polisi. Gue dihampirin nanya, dek numpang tanya, oh iya pak, tahu rumah ini nggak? Nah yang dikeluarin itu alamat dan KTP-nya teman gue ini, si Diki ini. Nah gue kan kaget lah, apa nih bocah? Oh itu pak, yang pagar warna biru, gue tunjukin gitu kan. Oh iya deh, makasih, bener ya rumahnya. Oh iya pak, ini bener kan ya fotonya? Oh iya pak, bener pak, gue bilang gitu. Cuma kan gue sama anak-anak jadi tanda tanya besar nih. Kenapa nih temen gue? Tadi perasaan gue anterin biasa-biasa aja, baik-baik aja gitu kan. Nah nggak lama pak polisi itu nyamperin rumahnya, keluar lah nih ibu sama kakaknya, ibu sama kakak perempuannya sama bapaknya semua keluar, abang-abangnya juga histeris nih bang, pada nangis histeris gitu kan. Lah gue kan sama anak pada kaget kan, bingung lah ini ada apa nih ya. Gue pada nyamperin lah, pada mau tahu kan. Gue nyamperin, nah ternyata pas gue sampai di rumahnya itu pak polisinya bilang kalau temen gue ini udah ada di rumah sakit daerah Bogor. Gue nggak bisa sebutin nama rumah sakitnya bang. Nah gue langsung ada apa nih, gue masih bingung lah. Kalau kata polisi ini ya, polisi nggak menceritakan kronologinya apa, intinya anak bapak ini udah ada di rumah sakit daerah Bogor. Udah akhirnya abangnya dengan sigap, temenin gue siapa yang mau temenin gue gitu, yuk kita lihat adik gue gitu kan. Ya udah akhirnya gue beberapa orang temen gue nih ngikut lah. Gue penasaran, gue ikut, sampailah gue di rumah sakit daerah Bogor itu kisaran jam 11:30. Gue sampai di rumah sakit itu
Nah, gue emang udah nggak nyangka lah, gue udah tangisan tuh udah pecah bang. Pas gue ngelihat teman gue udah berbaring dengan keadaan yang darahnya udah mengucur dari telinga, iya dari hidung. Wah di situ gue udah nggak ngebayangin, yang tadinya kita ngobrol sehat-sehat aja, ketawa-tawa kan, tiba-tiba hitungan jam kayak gini gitu kan. Wah di situ udah pada nangis dah, gue sama teman-teman gue pada nangis, udah nggak bisa nahan tangisan. Akhirnya abangnya di situ nanya, Riz lu mau pulang apa gimana, nanti kita gantian aja. Oh iya bang, nanti kalau itu kabarin aja bang, kita berkabar. Gue pulang dulu bang, gue bilang gitu kan. Sekarang di sini siapa dulu, gue bilang gitu kan. Oh iya ntar gue nyuruh si Apres aja, masih siapa kayak gitu, apa Alvin gitu kan. Akhirnya gue pulang nih, gue pulang dan gue masih mendapatkan kabar sehari 2 hari itu. Gue nanya sama abang nih, gimana bang, masih koma gitu kan, belum ada interaksi apa bang, belum, masih koma nih, doain aja, minta doanya gini. Oh iya bang. Nah di malam ketiga, tepatnya pas gue sama keluarga gue lagi sahur nih, posisinya lagi makan sahur, abang itu nyamperin rumah gue, ngetok-ngetok pintu, tong. Riz, oh iya bang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas abangnya gue bukain pintu, abangnya nanya nomor telepon nenek gue. Riz, iya bang, ada nomor telepon nenek nggak yang di dekat rumah Bang Iwan ini gitu kan. Terus gue bilang, oh ada bang. Ada apaan ya bang? Gue nanya kan, penasaran. Jadi karena setiap ada kabar apa-apa nih melalui nomor telepon rumah nenek gue dulu nih, baru bisa nyampein ke abangnya, karena nggak berjauhan rumahnya. Ada apaan ya bang? Diki udah nggak ada. Iya, gue langsung, wah lemas gue langsung. Bener bang, udah nggak ada bang? Iya, ya Allah. Kapan bang meninggal bang? Tadi jam 2-an lewat lah, dia bilang gitu kan. Gue juga baru dapat kabar dari rumah sakit, yang ada di rumah sakit, kalau dia tuh udah meninggal. Ya Allah bang, udah ada. Akhirnya gue sama keluarga ya udah nggak pada ketelan lah makanan ya, udah pada nggak nafsu makan. Akhirnya gue pada keluar, ngumpul lah gue sama teman-teman gue juga di rumahnya kan, bantu-bantu kan, beres-beresin bangku lah, keluarin ini. Udah akhirnya singkat cerita, sampailah nih jenazah almarhum teman gue ini jam 9 pagi. Nah itu suasana emang semakin pecah lah dengan lingkungan gue itu. Tetangga-tetangga maksudnya nggak nyangka juga, masih muda gitu kan, yang kemarin masih kelihatan nongkrong bareng gitu kan sama anak-anak. Nah itu gue ikut bantu gotong tuh, di situ gue ikut bantu gotong sampai gue letakin. Nah di situ gue juga melihat keadaan jasad teman gue ini dengan keadaan yang di kafannya itu masih mengucurkan darah-darah segar dari keluar dari telinga itu. Dan gue bertanya-tanya, sebenarnya kenapa nih teman gue, ini apa jatuh atau gimana, kecelakaan? Iyalah. Cuman saat itu gue nggak menggubris langsung nanya ke keluarganya, ya namanya dulu masih anak-anak lah ya. Iya benar. Habis itu ya udah singkat cerita, gue anterin lah nih sampai disolatin, sampai ke makam kan. Dan di makam itu gue sama teman-teman gue juga masih lama lah, intinya keluarga udah pada pulang, tetangga dan gue sama teman-teman gue masih di makam teman gue ini kan. Intinya ya semua kita pada mengeluarkan dry air mata lah, intinya lu kenapa duluan pergi gitu kan, udah dibilangin di sini aja sampai lebaran gitu kan. Akhirnya ya namanya kembali lagi takdir ya bang. Iya benar. Kalau kematian kita nggak ada yang tahu kan. Akhirnya ya udah gue pulang tuh sama anak. Ya kan kalau di bulan Ramadan itu nggak boleh, maksudnya bukan nggak boleh, nggak diadain acara tahlilan. Dan diadain acara tahlilannya itu menjelang setelah Idul Fitri lah. Setelah Idul Fitri itu teman gue keluarganya ini ngadain tahlilan. Setelah ngadain tahlilan ini, nah malamnya lah gue nongkrong nih sama teman-teman gue. Gue nongkrong biasa, emang nongkrongnya di rumah gue. Gue nongkrong sama teman-teman gue. Ya kita main seru-seruan lah, main karambol gitu kan. Nah tiba-tiba nih kisaran jam 1:30 malam lah, jam 1:30 itu pas gue lagi pada seru-seruan ketawa-tawa, tiba-tiba nih suara ketawa teman gue ini muncul bang. Almarhum. Iya, suara almarhum ketawanya ini tuh keluar ini, ada gitu nampaknya gue. Wah gue pada takut lah, gue langsung merinding ya, temen gue juga pada ninggalin jangan. Ya cuma gue mencoba untuk berinteraksi, meskipun gue nggak ngerti lah ya, intinya lu jangan kayak gini lah, gue bilang gitu. Lu jangan kayak gini dik, gue bilang. Kalau lu kayak gini teman-teman lu ya pada takut semua. Kalau emang lu kangen apa gimana, lu ngeliatin dari jarak jauh aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya temen gue, udah nggak usah lanjutin lah, masuk. Ya udah akhirnya kan gue jadi pada takut kan, gue pada masuk lah ke rumah gue nggak lanjutin main karambol gue lagi. Jadi singkat cerita,
Jadi yang gue ceritain ini nggak setiap malam, tapi 2 hari kemudian gue ditemuin sama almarhum ini lagi. Singkat cerita nih, jadi nggak cuma gue doang juga bang, jadi teman gue nih semua pada ngalamin ketemu sosok teman gue yang almarhum ini, si Jiki. Nah dari cerita teman gue ini, jadi itu kan ada musola turunan gitu, ada pohon melinjo lah, dinaikkan turunan musola itu. Nah teman gue nih si Regis pulang dari rumahnya si Agus, ini dia ngeliat ada sosok almarhum teman gue ini lagi berdiri di bawah pohon melinjo itu. Pokoknya posisinya berdiri aja gini, dengan kalau kata teman gue ini dengan pakaian celana dan baju yang dikenakan sebelum dia meninggal itu. Pas gue anterin dia itu, teman gue sampai turunan musola itu aja Usman. Nah dia lihat nih, lah, si Biji teman gue langsung sadar dia, lah udah meninggal kan ya. Langsung dia lari ngegas, dia nggak pakai negor, enggak, udah pokoknya dia langsung cabut aja gitu. Dia tahu, dia sadar kalau itu bukan dia gitu kan, sosok apa nih, itu hantunya lah kalau menurut pemikirannya kan. Cerita sama gue pas gue lagi beli rokok lah di warung, ketemu gue cerita, Riz, iya kenapa guys, semalam gue ketemu sama almarhum, gue lihat di mana itu, ditanyakan pohon melinjonya Haji Usman musola. Lah lu lagi ngapain, gue bilang gitu kan. Dia lagi berdiri dengan pakaian sama, wah wajahnya pucat banget lah, dia nunduk aja, dia berdiri. Terus negor, kagak lah gue sadar, dia bilang gitu kan, gue sadar lah dia udah gak ada. Gue langsung lari aja cabut, dia bilang gitu kan. Temen gue bertanya nih sama gue, kenapa ya, padahal kan dia udah meninggal ya, kok dia masih nampakin ya sama kita gitu ya. Terus ya gue mencoba untuk menjelaskan kalau gue bilang, ya itu sebenarnya bukan dia, itu cuma Korin yang meniru karakter dia lah. Dia nongkrong sama kita, intinya yang karakter dia diikutin lah. Gue bilang itu sih sebenarnya bukan arwahnya dia gue bilang gitu kan. Oh gitu, cuma ya serem juga lah kalau kayak gitu. Dia bilang gitu, iyalah gue bilang, cuman kita ya jangan panik juga, intinya kan dia mau main sama kita mulu, gue bilang gitu kan. Singkat cerita obrolan gue, pulang lah gue dari orang itu. Nah malamnya nih nongkrong lagi gue seperti biasa. Gue nongkrong, pas gue di sela-sela gue nongkrong itu juga belum terlalu malam lah, masih jam 11:30-an. Emang sepi banget suasana, keadaan itu sepi banget kampung gue. Nah gue lagi nongkrong nih, pertama harum wangi khasnya dia nih keluar banget, maksudnya ada di sekitar gue nih. Gue pada nyium semua anak-anak, teman gue nyolek gue. Terus gue langsung, iya, gue ngasih kode gitu kan, udah masuk yuk gitu kan. Kata udah biasa aja, dia nggak akan ganggu kita insya Allah, udah gitu. Terus gue bilang gini, lo kalau itu kangen lagi jangan nampakin kesini anak-anak, gue bilang, lu jauhan aja, lu liatin dari jauh-jauh aja, gue bilang gitu kan. Nah nggak lama gue lagi nongkrong nih, dia lewat bang, lewat di depan gue, napa set, jalan biasa, nggak cepet, jalan biasa, cuma dengan tatapan mukanya flat ya, flat, kosong, tatapan kosong. Ya itu dia jalan, gue ngeliat semua. Gue lagi nongkrong, dia lewat pinggiran rumah gue tuh, yang perbatasan tembok rumahnya dia. Gue lihat dia langsung muncul aja jalan lurus ke arah bawah kali, kan bawah kali gede banget. Set, dia langsung turun. Terus teman gue langsung masuk. Gue langsung pada masuk lah. Terus gue pada ngobrol nih, lu lihat, iya itu dia. Gue bilang, kok dia jadi kayak bikin serem kita ya, gini gitu. Jadi gue merasa kayak diteror nih. Cuman yang gue bilang lagi sama temen-temen gue di situ, gue lurusin sama temen-temen gue bilang, ya itu sebenarnya Korinnya dia yang jahil lah, gue bilang. Intinya mah dia mah insya Allah udah tenang lah, kan keluarganya sama kita juga udah ikhlas, gue bilang gitu kan. Nah singkat cerita, di malam berikutnya gue kan emang sama teman-teman gue ini aktif di musola itu ya. Gue aktif di musola itu, tapi gue nongkrongnya di luar nih, nggak di dalam musola lah. Gue aktif, gue lagi pada, dulu kan masih zaman tuh bang, main monopoli loh. Monopoli yang kotak gitu kan, kertas. Gue pada main di luar musola, gue main. Itu emang suasana udah sunyi, hening banget. Udara juga ya udah mendukung banget lah untuk hal-hal kayak gitu ya. Gue udah merasakan kayak gitu. Nah terus harum wangi khasnya dia nih kalau lagi nongkrong tuh, gue pada nyium lagi bang. Iya, dia muncul lagi tuh wanginya. Temen juga udah pada nyolek gue lah, ngasih kode, pulang ya. Kagak, udah. Angin makin enak lah, intinya makin ngebawa suasana nih angin. Udah santai aja, nggak usah dipikirin, gue bilang. Udah main aja, gue bilang.
Nah nggak lama nih, itu kertas monopoli gua sama anak-anak itu digeser bang, kayak ada yang ngegeser lah intinya. Brak, ya kan pada tumpah semua intinya ya, pada jatuh semua mauran ya. Udah kan gue bilang cabut, gue bilang ya udah beresin, tenang aja tenang. Terus gue bilang lu jangan kayak gini lagi lah, gue bilang gitu. Lu kalau kayak gini terus ya lu bikin susah teman lu sendiri, gue bilang. Udah lu kalau misalkan itu lu dari jarak jauh aja, nggak usah kayak gini, gue bilang. Lu frontal banget gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya gue pada cabut, pada lompat tuh ya, gue pada lompat dari musola, udah gue pada cabut, akhirnya pulang. Nah yang gue bingungnya itu intinya dia ini selalu ngasih tampakan lah, maksudnya kemunculan yang gue bingung. Nah keluarganya ini juga kadang suka nanyain gue nih, yang malam itu kalau gue lagi nongkrong sama anak-anak, abangnya ikut gabung nih, yang walaupun sebentar lah ya. Nah abang ini nanya, Chris, lu sama anak-anak suka diimpin gak sama almarhum? Terus gue bilang, kalau diimpin sih enggak bang, cuman kalau ditampakin ketemu iya. Gue bilang gitu. Abangnya kaget kan, ini ditampakin lagi ngapain aja dia? Ya lewat bang, suaranya, ketawanya, gue bilang gitu kan, wanginya dia hasil. Nah terus lu gue tanya balik kan, nah terus lu gimana bang keluarga? Gue sih diimpin enggak, ditampakin juga enggak. Makanya gue nanya-nanya nih, namanya temannya sering nongkrong, itu udah pasti bang. Gue bilang gitu kan, oh gitu ya, tapi dia nggak gimana-gimana kan? Ya enggak bang, cuma biasa aja lewat, gue bilang gitu kan. Intinya ya dia nggak gimana-gimana lah. Singkat cerita, gue sholat isya nih di musola itu. Gue sholat isya, besok malamnya gue sholat isya. Allahu Akbar rakaat pertama nih. Nah gue merasakan nih, dia nyolek. Itu jahilnya dia sama anak-anak kalau lagi sholat bareng-bareng gitu kan. Iya, dia nyolek gue, ngasih colekan gini. Gue merasakan, sambil gue sholat itu gue berpikir gini, ntar gue tanya sama anak-anak nih, sama nggak gitu kan. Singkat cerita, selesai sholat, keluar lah gue musola. Selesai gue keluar musola, teman gue langsung ngegur gue nih, siapin Riz, iya lu ngasihin nggak tadi? Apaan? Gue bilang gitu ya, dicolekan sama almarhum. Iya. Wah sama tuh semua. Iya gue dicolek, ya berarti sama ini, udah berarti dia lagi jahil sama kita. Terus temen gue nanya lagi nih si Alvin, kok bisa-bisanya ya lagi sholat di musola dia kok bisa ikut hadir ya di ya. Terus gue jelasin lagi ya, nah udahlah intinya nggak usah bikin itu korin dia, gue bilang itu kejahilannya dia diikutin. Gue bilang udah kita doain aja, lu kirimin nggak Fatihah? Gue bilang kirimin lah gini ya udah. Singkat cerita gue pulang. Nah gue ngadain bakar-bakar nih, malam minggu. Singkat cerita, gue ngadain bakar-bakar ayam 12:30 lah. Karena gue bakar-bakaran ayamnya itu belum kelar, gue minggir dulu nih, melimpir, gue ngerokok nih di depan rumah Reges. Gue nyalain rokok, gue ngerokok. Pandangan gue nih langsung terpaku sama ke bawah ini, berfokus ke bawah, ke arah bawah turunan. Di rumahnya Poya, di depan rumahnya Poya ini namanya ada pohon belimbing. Pas gue lihat, nah itu ada sosok almarhum persis di bawah pohon rumahnya Poya dengan baju yang sama. Dia lagi dada begini bang, sama seperti di angkot. Dia lagi ngedadain. Gue dengar senyumnya itu, gue langsung tarik abangnya, bang, karena kebetulan ada abangnya tuh. Bang sini bang, gue bilang gitu kan. Ngapain sih bang, lu lihat nggak bang di bawah pohon sebelahnya rumah Poya? Gue bilang pohon belimbing. Gue bilang yang mana itu ada almarhum. Abangnya pengen ngocok-ngocok gini, kagak ada, itu dia masih dadain kita. Gue bilang gitu kan. Gue tarik temen gue sini, guys sini dah. Dia nggak ngeliat abangnya. Gue bilang guys lu lihat nggak guys? Temen gue ngeliat, temen gue ngeliat langsung, oh iya bang dia lagi dadain kita bang. Temen gue balik dadain kan. Iya udah gue ikhlas bang. Dia dadain, lama-lama dada senyum, lama-lama pudar hilang. Terus gue bilang, lu lihat kan guys, gue nggak bohong kan? Iya benar, dia dadain pakai baju yang waktu itu ya. Iya. Nah, kata abangnya, gue nggak ngeliat, mungkin lu doang kali yang dikasih aja. Iya bang, dia banget itu bang. Itu korin bang, gue bilang, yang nyerupain dia. Gue bilang udah, singkat cerita makan lah nih gue. Nah selesai makan kan, gue masih nongkrong nih, makan kacang, ngopi kan, ngerokok. Nah pas gue lagi ngopi ini kan, gue naruhin kacang itu di piring ya, piring gitu kan, piring tatak gitu. Nah tiba-tiba aja nih di kacang itu, kacangnya ini nih naik bang, kayak ada yang makan. Tuk naik itu dua atau 3 kacang lah, tak ke atas gitu kan. Nah gue sama anak-anak semua pernah ngeliat nih, lah ngapain ya? Bubar, gue langsung bubar. Kata temen gue bubar. Gue nggak tahu lah itu intinya, yang nggak tahu dia yang masih mau ikut nongkrong atau gimana, mau alam gue nggak ngerti
istilah. Singkat ceritanya lagi, satu momen yang dimana gue ini langsung ketemu sama almarhum teman gue ini, Diki. Jadi waktu itu tepatnya emang bener malam Jumat, dan itu keluarga gue, bokap nyokap gue lagi ada acara ke rumah kakaknya bokap gue nih. Jadi gue tinggal sendirilah di rumah karena sepupu gue ini nikah besoknya. Gue ada rencana besoknya nyusul gitu kan. Nah abang gue juga lagi nongkrong nih sama teman-temannya, dan gue di rumah itu sendiri posisi gue. Nah itu gue nonton TV posisinya di ruang tamu. Di ruang tamu gue nonton TV, jadi di belakang gue ini sofa bang, sofa, tapi gue nggak dudukin sofanya, gue di bawah sofanya sambil senderan. Pas gue lagi nonton TV itu setengah 12 lah, ya gue udah rada sedikit ngantuk ya, cuman gue masih penasaran lah, lanjutin nonton gitu kan. Tapi ini gue merasakan udah ada sesuatu hal yang kayaknya beda nih di belakang gue, ada rasa-rasa yang beda nih. Gue udah merasakan hawa-hawa suasana yang beda, nggak tahu kenapa nih. Tiba-tiba pas gue lagi nonton TV itu masih setengah 12. Pas gue lagi nonton TV, ini tangan kiri gue nih tiba-tiba nih kayak ke belakang gini, tiba-tiba mau ke belakang aja gitu. Gini pegangan gini kan ke sofa. Nah pas gue raba gini, gue megang, kok nih betis orang ya, gue megang gitu tuh, kok ke badan, kok ke leher, kok dingin. Gue bingung nih. Pas gue nengok, almarhum temen gue, dia lagi posisinya, dia lagi selonjoran, lagi rebahan gini telentang, dia sambil ngeliatin gue begini dengan wajah yang ya pilu lah, kayak sedih lah, intinya sedih. Di situ gue ya takut nggak takut lah, gue udah keringetan, merinding gue. Waduh, gue bilang, gue lepas tangan gue, langsung gue bilang, lu kenapa? Gue bilang, lu kenapa kayak gini mulu? Gue bilang, ya gue mencoba untuk ya memberanikan diri lah. Pokoknya dia wajahnya udah pilu banget, senyum doang. Karena dia emang setiap nongkrong ke rumah gue, kalau lagi gue berdua sama dia emang selalu tiduran telentang di atas sofa gue sambil nonton TV. Itu udah khasnya dia. Terus dia senyum doang, dia nggak ngomong apa-apa, dia senyum. Terus gue bilang nih, kita semua itu udah ikhlas, ridho. Gue bilang, bokap lu, nyokap lu, keluarga lu semua, abang-abang lu udah ridho, ngirimin doa. Lu nggak kayak gini, gue bilang, lu udah beda sama kita. Gue bilang gitu kan, alam lu udah beda, gue bilang gitu kan. Dia senyum aja. Ya udah, sekarang gue ngirimin lu Al-Fatihah ya, semoga lu tenang di sana, semoga amal-amal ibadah lu semua diterima sama Allah. Gue bilang gitu kan. Gue kirimin Al-Fatihah, nggak lama dia senyum-senyum itu hilang gitu aja. Setelah dia hilang, gue merasakan udah baik-baik aja nih ya. Akhirnya gue mencoba untuk tidur lah. Singkat cerita, besok pagi mau sholat Jumat lah, gue ngomong nih sama teman-teman gue, semalam gue ketemu sama almarhum. Gue bilang gitu. Terus kata teman gue, gimana? Dia ada di sofa gue bilang, di tiduran ya gitu lah. Yaudah, nanti setelah kita sholat nih, kita ziarah ya ke makam beliau. Gue bilang gitu kan, ke makam dia. Gue bilang, selesai sholat Jumat, gue sama teman-teman gue ziarah nih ke makamnya teman gue ini almarhum. Gue berziarah di situ. Nah, abangnya ini baru ada kepikiran entah kenapa gitu ya, minta temenin gue sama anak-anak nih. Guys, iya bang, temenin yuk. Kemana ya bang? Ke situ tempat si Diki kemarin turun. Gue masih penasaran dah, pengen tahu gitu kronologinya kenapa gitu kan. Boleh bang, ikut lah gue. Siang itu jam 2 lah, gue ngikut ke TKP, lokasi yang tempat teman gue ini turun. Pas gue lagi nyari-nyari informasi, nanya-nanya tukang ojek pangkalan yang ada di sekitar, orang-orang yang ada di sekitar. Nah, ketemulah nih gue sama tukang ojek pangkalan itu kan. Pas gue ceritain sama abang ini, dia bilang, kata abangnya, bang, maaf bang, kemarin belum lama ini, sebulan yang lalu lah, ada nggak sih bang anak muda yang jatuh atau gimana, apa kecelakaan gitu, ditabrak atau gimana dari mobil? Oh, kalau ditabrak nggak ada pak, dia ngomong gitu nih tukang ojek pangkalan. Tapi kalau yang jatuh ada, fisiknya begini-gini, dijelasin itu ya, pakai baju ini. Nah itu adik saya. Itu kan abang langsung ngomong, itu gimana bang ceritanya bang? Oh iya, waktu itu kita pada ngeliat semua bang, kan kita kebetulan emang lagi mangkal di sini bang.
itu malam kalau nggak salah bang, dia ngomong gitu kan, ya kisaran mau isya lah, dia ngomong mau isya itu ya masih jam 7-an bang. Dia jatuh bang dari angkutan umum itu, dia jatuh. Terus abangnya cerita kan, abangnya jelasin iya kalau dia ini punya apa namanya, bisa disebut ya dia punya penyakit 7 keliling lah, waktu itu disebutnya 7 keliling. Kalau sekarang kan vertigo lah gitu kan. Dia jatuh bang, pas jatuh kita pada buru-buru nih hampirin nih ngomong gitu kan, Kang ojek pangkalannya ini kita hampirin. Nah adik abang ini masih dalam keadaan melek aja bang, matanya ke atas aja. Terus abang nanya, tapi nggak mau mengeluarkan darah? Kata abang gitu kan, enggak bang, dia cuma melotot aja ke atas gitu pandangannya. Nah kita sama warga nih sigap nih langsung stopin nih, tanggung jawab gitu kan. Nah akhirnya nih kondekturnya sama sopir ini bilangnya, oh iya kita tanggung jawab gitu kan. Nah mungkin nih pemikiran gue aja sih, mungkin warga ini nggak ada rasa curiga, intinya percaya aja dah. Cuman karena warganya ini cuma ngangkut teman gue ini, bawa sampai masuk ke angkutan umum doang, nggak ikut sampai ke rumah sakitnya itu. Karena supirnya makanya kayak bilang tanggung jawab, ya udah akhirnya ojek pangkalannya ini bilang dia sama warga cuman masukin doang nih teman gue ke dalam mobil, diangkat lah teman gue ke dalam mobil ini, angkutan ini. Nggak tahu kenapa ya, mungkin baik lagi ya pemikiran gue, mungkin di perjalanan namanya malam ya, kita nggak tahu pemikiran orang kayak gimana, mau jahat atau gimana. Mungkin nih penumpangnya disuruh turun nih bang, disuruh turun ya, mungkin teman gue di situ entah itu apa diapain lah gitu ya, intinya dianiaya lah dengan benda-benda tumpul lah. Karena dengan ceritanya tukang ojek pangkalan ini kan bilang pas ketika jatuh itu teman gue cuma melek aja gitu ya, melotot gitu ke atas aja pandangannya, nggak mengeluarkan darah. Cuman pas ditemukan di daerah Bogor ini, di pinggir jalan ini. Oh, di pinggir jalan? Iya, dibuang jadi teman gue ini, dibuang di pinggir jalan jasadnya, ditemuin sama warga sekitar Depok. Ya udah dalam keadaan berdarah-darah ini bagian kepala ya, lebaran masih alhamdulillah masih bagus lah ya. Nah yang ditemuin, yang disisain ini cuman KTP aja dan uangnya raib semua udah. Ya iya mungkin kalau menurut gue ya teman gue dianiaya lah di situ, terus dia nggak bertanggung jawab ya dibuang lah teman gue, kayak gitu sih ceritanya. Pukulin dulu, Iya kemungkinan besar kayak gitu. Kalau emang dia tanggung jawab ya dibawa ke rumah sakit lah gitu kan, terus duit nggak pada hilang kan, kayak gitu aja sih bang ceritanya bang, yang gue dapat informasi dari warga sekitar di TKP ya. Akhirnya ketemu juga nih jawabannya kayak gitu sih. Sedikit pertanyaan nih bang. Iya bang. Tadi kan katanya berdarah-darah. Iya. Kemungkinan dianiaya. Iya bang, benar. Ya kan. Tapi di situ polisi melacak nggak bang? Nah dari kejadian itu keluarganya pun ya gue nggak ngerti lah ya, maksudnya waktu itu hukum kayak gimana prosesnya ya, maksudnya keluarganya lebih melaporkan atau enggak mengabaikan atau gimana gue nggak ngerti lah. Intinya ya nggak tahu lah gue, itu udah urusan keluarga, gue nggak ngerti kok. Gini bang, pas udah tahu kronologinya kan ya dari warga sekitar, saksi mata ya. Iya. Habis tahu dari kronologinya, tapi si almarhum ini nampakin lagi nggak atau jahil lagi nggak? Enggak bang, alhamdulillah. Alhamdulillahnya enggak. Iya, setelah kejadian itu yang tadi gue ceritain, gue habis ditemuin tuh momen yang satu-satunya gue ditemuin langsung berhadapan sama almarhum. Gue ziarah sama teman-teman gue. Ya, habis itu kan mungkin itu kunci jawaban lah ya. Akhirnya abang ini juga ngajakin ke tempat lokasinya itu kan, kejadiannya pas dia turun dari angkot itu. Ya alhamdulillah ketika tahu jawabannya begini ini ya awalnya gitu ya almarhum udah nggak sama sekali, udah nggak tenang. Kita doain juga nih bang buat almarhum. Amin, pasti ya. Semoga dia udah tenang ya dalam sana. Amin. Dan ditempatkan di sisinya yang terbaik. Amin bang. Amin. Terima kasih banyak nih bang Aris. Sama-sama bang Gino. Sama-sama. Terima kasih banyak. Dimensi mistik ya. Betul bang. Bisa jelasin lagi bang ke teman-teman nih. Buat teman-teman Sandiakala Official ya. Teman-teman bisa mampir juga nih ke channel gua, sama masih segmennya bang ya, horor ya, cerita-cerita horor sama narasumber kayak gini di Dimensi Mistik. Dimensi mistik. Oke, itu aja bang ya.
Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Buat kalian yang mau berbagi pengalamannya, bisa langsung hubungi Instagram sandiakala_co atau email sandiakala.co@gmail.com. Gua Kidol, Bang Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.